Apa itu gangguan bipolar? Bipolar adalah salah satu gangguan kesehatan mental yang mempengaruhi suasana hati seseorang secara ekstrim. Perubahan suasana hati ini tidak hanya sekedar perasaan senang lalu sedih, namun memperlibatkan dua kondisi utama, yaitu fase energi yang sangat tinggi dan fase energi yang sangat rendah. Nah, perubahan suasana hati ini dapat berlangsung selama beberapa hari, minggu, bahkan bulan, yang seringkali dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, hubungan sosial, bahkan saat kita melakukan suatu pekerjaan. Jadi pada fase mania atau hipomania, seseorang itu dapat cenderung lebih bersinergi gitu. Lalu berbicara cepat dari biasanya. Nah ini nih, berbicara cepat dari biasanya yang harusnya kayak kamu lagi ngapain, misalnya sama siapa, terus habis itu dia itu lebih cepat itu kayak gini, kamu lagi ngapain, terus jawab, oh di mana, sama siapa, gini, pokoknya sangat bersinergi untuk menjawab kata-kata itulah gitu. Oke, yang kedua, nah yang kedua ini ada waktu jarak tidurnya itu sangat sedikit ya. Nah dari tidurnya sedikit ini kita kan lihat dari yang tadi awal yang sangat bersinergi. Nah itu dia itu sangat aktif banget, rasa bersinerginya itu tinggi. Terus habis itu dia ingin istirahat tapi nggak susah beristirahatnya, jadi nunggu banget buat istirahat. Terus lalu dia cuma hanya istirahat 3 jam 4 jam, kan nggak sesuai jam normal gitu ya gitu. Nah dan yang ketiga, jadi terkadang itu dia melakukan hal-hal yang impulsif tanpa mempertimbangkan resiko yang dihadapinya, kayak ibarat asal bunyi lah, atau mengikuti kata otak. Ada orang di depannya itu ada gelas yang berisikan ikan masih hidup, terus dia mengikuti kata otaknya tanpa mempertimbangkan resikonya. Kalau nanti ikannya masuk ke dalam perut dalam hidup dia bakal kena sakit apa atau gimana, dia langsung minum tanpa memikirkan resiko kedepannya seperti apa, kayak gitu. Nah, dan sebaliknya pada fase depresi ini ya, nah depresi kan cenderung kayak murung, terus habis itu apalagi ya, kehilangan hal-hal yang dia aslinya sukai, terus cenderung nggak, tiba-tiba kehilangan minat, nggak suka kayak gitu. Ada lagi nih, merasa lelah berkepanjangan, dia padahal itu nggak ngapa-ngapain sebenarnya, nggak olahraga, nggak keluar, nggak makan. Di fase depresi ini dia nggak ngapa-ngapain, tapi dia tuh merasa capek dan capek, padahal nggak ngelakuin kegiatan apa-apa, cuma tidur aja itu. Tapi dikala itu penting dipahami nih untuk kalian ya guys ya. Jadi setiap orang itu memiliki fase yang berbeda-beda, nggak semua itu sama, nggak kadang yang depresi, kadang yang gini, jadi nggak sama gitu loh, pokoknya berbeda-beda intinya gitu. Gangguan bipolar terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, ada bipolar tipe 1. Pada gangguan bipolar tipe 1 ini, individu akan mengalami fase mania yang cukup intens. Yang kedua, ada gangguan bipolar tipe 2. Pada tipe 2 ini, individu akan mengalami fase hipomania yang lebih ringan, namun disertai dengan fase depresi yang cukup dominan. Ada juga gangguan psychosomatic disorder, yaitu kondisi suasana hati yang cukup lama tetapi dengan intensitas yang lebih ringan. Dan itu mendengar mitos tentang gangguan bipolar. Nah, aku kasih satu contoh nih, salah satu mitos yang sering kalian dengar mungkin, yaitu seseorang yang mengidap bipolar itu dianggap sebagai individu yang berbahaya atau tidak bisa berfungsi dengan baik. Namun faktanya, dengan penanganan yang tepat, banyak individu dengan gangguan bipolar yang dapat menjalani kehidupan dengan produktif dan bermakna. Jadi, gangguan bipolar itu bukanlah suatu kelemahan, melainkan suatu kondisi mental yang membutuhkan suatu dukungan dan pemahaman. Mencari bantuan profesional itu menjadi hal yang penting bagi kita saat waktu suasana hati itu berubah-ubah pada jangka waktu yang sangat lama. Yang kedua,
semakin berat. Ketiga, mulai mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika kamu atau orang yang terdekatmu itu mengalami perubahan mood yang sangat ekstrim. 1. Gangguan tidur yang berat. 2. Perilaku yang impulsif. 3. Perasaan yang putus asa yang berkepanjangan. Jangan ragu untuk mencari bantuan pada psikolog, psikiater, dan layanan kesehatan terdekat. Sebagai penutup, penting untuk memahami bahwa gangguan bipolar bukan suatu hal yang memalukan. Setiap orang itu berhak mendapatkan dukungan dan bantuan untuk kesehatan mentalnya. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita bersama dan mengurangi stigma kita terhadap gangguan bipolar. Sekian penjelasan tentang bipolar dari kelompok kami. Saya Zina dengan NIM akhir 263. Saya Zaki dengan NIM akhir 178. Saya Raditya dengan NIM akhir 245. Terima kasih telah menonton video ini. Jaga kesehatan mental karena kamu Kamu tidak sendirian.